Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang apa itu bidang tabung, sekarang kita akan membahas tentang persamaan bidang tabung. Oke, jadi kita kemarin hanya berbicara tentang konsep bidang tabung itu seperti apa sih gambarnya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana bentuk persamaan bidang tabungnya pada dimensi 3 tentunya. Jadi di sini untuk pertama-tama kita akan membuat atau membentuk persamaan tabung. Seperti yang kita tahu, bidang tabung itu terdiri dari garis lengkung dan juga garis arah, ya. Garis utama yang memiliki bilangan arah. Garis lengkung di sini andaikan ada K gitu ya. K itu garis lengkungnya pada bidang V gitu ya. Nah, K itu atau garis lengkung itu merupakan didefinisikan seperti ini. Seperti halnya garis biasa itu adalah perpotongan dua bidang gitu ya, bidang V dan bidang W. Sama meskipun garis lengkung itu juga perpotongan dua bidang ya. Bidang V yaitu F, X, Y, Z gini ya, tergantung nanti fungsinya apa yang diketahui di soal. Karena ini masih umum jadi saya tulis fungsi yang meliputi di dalamnya ada variabel X, Y, dan Z. Begitu juga dengan W adalah fungsi G yang di dalamnya itu ada variabel atau pembaca X, Y, dan Z gitu ya. Dan di sini juga diketahui suatu garis G yang memiliki bilangan arah tertentu. Anggaplah di sini bilangan arahnya A, B, C. Nah, yang disuruh menentukan adalah tentukan persamaan tabungnya. Kan gitu. Jadi ini kita akan mencari persamaan tabung. Sudah? Yang pertama, kita bisa menggunakan caranya ambil sebarang ya, ambil sebarang titik. Nah, gini, sebarang titik T, anggaplah X0, Y0, Z0 gitu boleh. Ya, boleh. Yang jelas kita mengambil sebarang titik pada apa? Pada K, pada bidang atau garis lekung ini tadi. Jadi kita mengambil sembarang titik pada K, anggaplah titik itu adalah T yang memiliki koordinat X0, Y0, dan Z0. Nah, kemudian persamaan garis pelukis bidang adalah persamaan garis yang menghubungkan TX0, Y0, dan Z0 ini dengan bilangan arah A, B, C tentunya ya. Jadi kan kita sudah berbicara, dulu kita sudah berbicara menentukan atau membuat. Sekarang langkah kedua yaitu membuat. Ya, membuat yang namanya persamaan garis. Persamaan garis melalui T dan dengan bilangan arah. Soalnya sejajar gitu kan. Kalau sejajar bilangan arahnya sama. Bilangan arah A, B, C. Nah, seperti ini. Kan gini. Oke ya. Jadi kita akan membuat persamaan garis melalui titik T ini, titik sebarang ini, dan dengan bilangan arah harus sama dengan bilangan arah garis G, yaitu A, B, C. Gimana caranya? Coba dilihat lagi materi-materi yang kemarin, tepatnya di halaman 50 gitu ya. Jadi kita bisa membuat persamaan garis dengan cara X min X0 dibagi dengan A sama dengan Y min Y0 dibagi dengan B sama dengan Z min Z0 dibagi dengan C, di mana A, B, C adalah bilangan arahnya gitu ya. Sudah selesai. Dengan cara ini nanti baru kamu harus menentukan ya, menentukan menjalankan titik T ini tadi. Baru dah jalankan titik T. Dengan gitu kalian bisa menentukan persamaan bidang tabung. Ketemu nanti. Jalankan titik T. Selesai sudah. Dengan cara apa? X0, Y0, Z0-nya itu diganti dengan X, Y, Z gitu. Tapi nanti ketika sudah masuk ke dalam persamaan. Gitu ya. Jadi seperti itu persamaan bidang tabung, cara mencarinya. Pak, saya masih bingung. Coba kita langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Di dalam contoh soal bunyinya seperti ini. Oke, tentukan persamaan bidang tabung ya, tentukan persamaan bidang tabung yang garis pelukisnya punya bilangan arah 2,-3,4 dengan persamaan kurva dasarnya. Nah, ini persamaan kurvanya, K-nya ya, garis lekungnya.
X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9 dan Z sama dengan 1. Sudah? Kalau kita lihat yang atas, pertama ambil sebarang T, gitu kan? Ya? Ya sudah. Seperti yang atas, langkah pertama ambil sebarang T itu X0, Y0, Z0. Nah, kayak gini. Langkah yang kedua apa? Membuat persamaan garis melalui titik T dengan bilangan arah A, B, C. Rumusnya seperti ini. Ini ada di halaman 50 ya, kalian bisa cek. Benar nggak rumus yang Pak Anas tuliskan? Gitu ya. Oke, kalau kalian telah cek, kita bisa langsung pakai X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Kayak gini ya, sama ya. Sekarang kita tinggal masukkan ini A, ini B, ini C. Kan gitu. Ingat lagi, ini itu merupakan perbandingan X min X0 bagi A itu sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Kita belum tahu hasil pastinya itu berapa. Oke, yang pertama kita masukkan aja A-nya dulu. A-nya 2, Y min Y0 gini, B-nya min 3 dan Z min Z0, C-nya itu 4. Kan gini ya. Karena ini perbandingan, anggaplah ini sama dengan ini bagi ini, sama dengan ini bagi ini, anggaplah hasilnya adalah lambda. Gitu ya. Anggaplah hasilnya adalah lambda. Jadi hasil baginya itu adalah lambda, kan sama. Oke ya. Nah, dari hasil-hasil yang sama tersebut, kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat satu, misalnya X min X0 ini tadi, X min X0 per 2, maaf, sama dengan lambda. Kan gini ya. Maka apa yang kita dapat? Kita cari X0-nya itu berapa? Maka X min X0 sama dengan 2 lambda. Ya enggak? Dan terakhir X0 itu sama dengan X min 2 lambda. Ya enggak? X0-nya itu pindah ke sini, 2 lambdanya itu pindah ke sini. Jadi seperti ini. Ini kita punya persamaan 1. Selesai. Gitu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita buat yang ini. Barusan kan X min X0 per 2 sama dengan lambda. Sekarang Y min Y0. Y min Y0 per negatif 3 sama dengan lambda. Nah, seperti ini. Saya kira nggak ada masalah ya. Y min Y0 per min 3 sama dengan lambda. Selanjutnya sama, kalau yang atas kita mau mencari X0, di sini kita akan mencari Y0-nya. Bagaimana cara mencari Y0? Gampang. Y min Y0, yang ini tadi ya, yang Y min Y0 itu sama dengan min 3 lambda. Ya enggak? Sekarang Y0, Y0-nya pindah ke sini, berarti kalau Y0-nya pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi kita punya 3X min, berapa? Sorry, kok 3X, 3 lambda, maaf. 3 lambda min Y, atau plus Y maksud saya, plus Y kayak gini. Ya, sama aja ya. Atau Y, Pak saya mau nulisnya Y-nya di depan, silahkan, sama saja. Ini tak kasih nama persamaan 2. Selanjutnya yang terakhir, Z min Z0 bagi 4 sama dengan lambda. Loh, Z min Z0 sama dengan 4 lambda. Sudah, maka Z0 sama dengan Z min 4 lambda. Selesai, ini persamaan 3. Oke ya, sampai sini coba kalian pahami lagi urutan-urutannya. Jika kalian masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Sudah? Dan di sini kita punya apa? Kita punya bahwasannya, ya, bahwasannya T, ya, ambil sembarang T itu kan pada K ya. Di sini tak tambahi pada K. Pada K. Nah, ingat kembali karena T ini ada pada K, maka T ini pasti memenuhi persamaan yang ada di atas ini. Kan gitu. Kalau T ini memenuhi persamaan yang ada di atas ini, berarti ini bisa diganti X0, Y0, Z0, ini bisa diganti Z0. Loh Pak, berarti kita punya Z0 sama dengan 1, tepat sekali. Di bawah kita punya Z0 sama dengan 1. Dari yang mana? Dari ini. Ya, T, X0, Y0, Z0 itu kan pada K, maka X0, Y0, Z0 itu bisa masuk di sini, karena pada K gitu kan ya. Maka kita punya Z0 sama dengan 1. Saya tuliskan Z0, ya, Z0 sama dengan 1. Sudah?
Sekarang kita punya Z0 sama dengan 1. Padahal di atas kita punya Z0 sama dengan Z min 4 alfa. Oke, maka kita bisa mencari alfanya nih. Maka dari sini ya, 1 sama dengan Z0-nya tak ganti 1. 1 sama dengan Z min 4 alfa. Gini ya, 4 alfanya pindah ruas ke sini. Z min 1. Kan gitu. Maka alfanya itu berapa? Z min 1 dibagi 4. Selesai. Ini adalah alfanya. Oke ya, kita sudah punya alfanya. Sekarang yang atas ini, ya yang atas ini barusan kan Z0 sudah kita pakai. Oke, Z0-nya sudah kita pakai. Sekarang yang atas ini, X0 kuadrat, karena ini ya sekali lagi T itu ada pada K. T-nya itu koordinatnya X0, Y0, Z0. Maka semua yang ada di sini X-nya bisa diganti X0, Y-nya bisa diganti Y0, Z-nya bisa diganti Z0. Maka kita punya X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 9. Gini ya. X0-nya kita sudah punya ini X0 nih. X min 2 alfa. Ya. X0-nya adalah X min 2 lambda, maksud saya kok alfa. Y0-nya nih. Y plus 3 lambda. Y plus 3 lambda kuadrat. Z0-nya nih kita punya nih Z min 4 lambda. Z min 4 lambda kuadrat sama dengan 9. Nah kan kayak gini. Maaf nggak kelihatan ya. Nah kayak gini. Bentar. Nah dah. Jadi sama ya, cuma X0-nya saya ubah ini saya substitusikan, Y0-nya saya substitusikan, Z0-nya juga saya substitusikan. Ganti ini ya. Loh Pak, saya juga sudah punya kan tadi kita punya bahwasannya lambda yang ada di bawah ini, lambda sama dengan Z min 1 per 4. Apa itu nggak masuk di sini Pak, menggantikan lambda? Ya tepat sekali, lambdanya diganti dengan yang barusan. Berarti X min 2 dikalikan Z min 1 per 4. Nah kayak gini kuadrat. Gini ya, soalnya ini lambdanya tak ganti Z min 1 per 4. Jadi lambda yang ada di sini tak ganti Z min 1 per 4. Oke, ditambah sekarang yang ini Y plus 3 kali Z min 1 per 4. Oke, tutup kurung kuadrat. Ditambah lagi yang ini Z min 4 lambda. Z min 4 gini ya, buka kurung, Z min 4 Z min 1 per 4 lambda, ini menggantikan lambda ya, tutup kurung, sama dengan 9. Silakan ini kalian kuadratkan. Oke, silakan ini kalian kuadratkan, disederhanakan, dijumlah-jumlah, nanti pasti ketemu hasilnya. Silakannya diteruskan ya, kan cuma mengoperasikan secara aljabar, saya kira nggak ada masalah. Nanti hasilnya 16x kuadrat ditambah 16y kuadrat ditambah 13z kuadrat dikurangi 16xyz kayak gini. Xz maksud saya, maaf, dikurangi 16xz. Ini xz, tapi nggak masalah. Ditambah 24, tak terus bawahnya karena nggak cukup. Ditambah 24 berapa ini ya? 24yz ya. 24yz. Kemudian ditambah 16x gitu, z, yz 16x, oke. Dikurangi 24y, nah kayak gini, dikurangi 26z kayak gini, dikurangi 130 sama dengan 0. Pak, panjang sekali ya. Iya, tapi itulah yang dinamakan dengan persamaan bidang tabung, gitu ya. Jadi persamaannya adalah 16x kuadrat plus 16y kuadrat plus 13z kuadrat min 16xz plus 24yz ditambah 16x dikurangi 24y dikurangi 26z dikurangi 130 sama dengan 0. Ini dari mana Pak? Silakan ini dijabarkan ya. Yang ini dijabarkan, samakan penyebutnya, baru kemudian dikuadratkan gitu ya. Atau 2/4 ini disederhanakan dulu nggak apa-apa. Kemudian disamakan penyebut, baru dikuadratkan. Ingat, harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Gitu ya. Itu tentang persamaan bidang tabung.
Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang tabung, bidang tabung, sekarang kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu dari bidang kerucut gitu ya. Ini 11-12 kok dengan bidang tabung. Cuma bedanya seperti ini, ya, bedanya seperti ini. Kalau bidang tabung itu ada garis ya, garis sebagai penentu bilangan arahnya itu berapa. Kalau bidang kerucut enggak, dia nggak ada garis tetapi ada titik di luar bidang, gitu ya. Sama-sama ada bidang dan di dalam bidang ada garis lekung. Gitu ya, ada garis lekungnya. Tetapi yang membedakan adalah ada satu konten lain, ada satu variabel lain yaitu titik. Titik di luar bidang. Namanya titik P. Oke? Nah, yang dinamakan dengan bidang kerucut adalah kumpulan garis-garis. Kumpulan garis-garis itu kan membentuk bidang nantinya. Kumpulan garis-garis yang menghubungkan setiap titik pada garis lekung dengan titik P. Berarti yang ini dihubungkan dengan titik P kayak gini. Yang ini dihubungkan dengan titik P kayak gini, kayak gitu ya. Semuanya dihubungkan dengan titik P. Nah, kayak gini. Nah, ya, bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini. Semuanya dihubungkan dengan titik P. Inilah yang dinamakan dengan bidang kerucut. Oke. Pak, gimana kalau misalnya garis lekungnya berupa bola atau berupa lingkaran maksud saya? Seperti ini nanti. Ya, anggaplah ini lingkaran ya. Ya sudah, jadinya kayak gini. Nah, loh. Nah, kayak gini nanti. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nanti bentuknya. Gitu ya. Loh Pak, itu miring. Iya, karena P-nya ini tegak ini. Ini dianggap tegak ini ya. Anggap lurus ya. Ini anggap lurus. Yang seperti ini tadi namanya bidang kerucut, gitu aja. Bidang kerucut. Yang seperti ini karena alasnya lingkaran dinamakan bidang lingkaran bidang kerucut. Kerucut atau bilang aja langsung kerucut lingkaran tegak boleh. Lingkaran tegak. Dianggap tegak ya ini ya. Dianggap tegak. Kalau yang miring seperti apa? Misalnya seperti ini. Ada lingkaran, sama-sama ada lingkaran, tapi titik P-nya agak mojok ke sini. Jadi kayak gini, seret, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Anggap lurus dah ya. Nah, kayak gini. Ini namanya kerucut. Kerucut lingkaran miring gitu. Dah, itu aja ya. Jadi kalian harapkan bisa membedakan mana bidang kerucut, kerucut lingkaran tegak dan kerucut lingkaran miring. Saya kira itu ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke persamaan bidang kerucut. Nah, ini persamaannya 11-12 juga dengan yang bidang tabung gitu ya. Awalnya sama, langkah-langkahnya kalau mau menentukan persamaan bidang kerucut. Satu, ambil titik T sebarang ya, ambil titik T sebarang, ambil T sebarang, yang koordinatnya itu x0, y0, z0. Nah, kayak gini. Sudah? Pada garis lekung tentunya. Jadi, ambil garis tersebut. Soalnya yang diketahui pasti puncaknya atau P-nya itu diketahui di mana. Soalnya kan ini jadi konten yang diketahui nih, P nih, sama K. Ya, P dan K itu merupakan variabel-variabel yang perlu diketahui untuk menentukan persamaan bidang kerucut. Nih, persamaan bidang kerucut K, K-nya itu sudah diketahui, puncaknya juga sudah diketahui yaitu x1, y1, z1. Tentukan persamaan kerucut. Langkahnya ambil T sebarang x0, y0, z0. Oke? Nah, kemudian ini pada K tentunya. Pada K. Jadi T ini ada pada ini. Artinya x0, y0, z0 itu bisa menggantikan ini nanti. Gitu ya. Dan yang kedua, yang kedua adalah gunakan atau cari bentuk boleh. Bentuk persamaannya. Persamaan garis gitu ya. Persamaan garis pelukis namanya. Tapi ini sama aja cara mencarinya dengan mencari garis biasa yang menghubungkan antara titik T dan titik P atau mencari persamaan garis TP. T-nya itu mana T? T itu sembarang pada K. K-nya kan yang ini toh. Ya. K-nya yang ini kalau lingkaran.
Atau K-nya yang ini, berarti kita ambil titik T yang ada di sini. P-nya kan yang ini. Berarti persamaan ini yang akan kita cari, yaitu TP. Gitu, bentuk persamaan garis TP. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Kalian boleh menggunakan yang kemarin. Ya, kalian boleh menggunakan yang kemarin. Atau yang tadi maksud saya, video sebelumnya. Dimana X min X0 per A gitu ya. Sama dengan Y min Y0 per B gitu ya. Kalau bilangan arah. Pak, ini kan nggak diketahui bilangan arah nih. Yang diketahui adalah titik P, X1, Y1, Z1. Maka kalian bisa melakukan pengembangan yang ada di halaman 24 sehingga menghasilkan cara mencari persamaan garisnya X min X1 dibagi X0 min X1 kayak gini. Sama dengan Y min Y1 per Y0 min Y1. Nah, Z min Z1 per Z0 min Z1. Nah, kayak gini. Sudah, ini selesai. Ini merupakan bentuk persamaan garis ya, TP. Kalian cari dah, terserah kalian yang jadikan koordinat pertama itu yang mana. Kalian buat puncak, boleh ya. Kalau ini satu itu punya P, ya sudah, satu ini selalu menjadi koordinatnya P. Nolnya itu menjadi koordinatnya T, gitu. Oke? Pak, saya ubah, nggak apa-apa, sama saja. Gitu ya. Udah selesai. Yang terakhir tinggal jalankan X0, Y0, Z0 atau T ya. Ini dijalankan. Selesai sudah. Begitu caranya. Mungkin kalau mau melihat, simak baik-baik contoh soal berikut ini. Oke, ini adalah contoh soalnya dari menentukan persamaan kerucut. Yang puncaknya P itu 3, min 1, min 2 dan persamaan garis lekungnya adalah S. Terserah ya, kamu mau menentukan ini itu kamu simbolkan K, boleh, terserah. Di sini saya hanya menggunakan simbol yang biar kalian nggak mikirnya hanya K saja kayak gitu. Jadi S itu garis lekungnya, X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1, dan X min Z plus Z, X min Y plus Z maksud saya sama dengan 0. Caranya sama. Yang pertama ambil sebarang T. Nah, kayak gini. X0, Y0, Z0. Nah, kayak gini. Pada S berarti ya, pada S. Artinya kalau T itu ada pada S, maka X0, Y0, Z0 itu bisa masuk di sini. Artinya apa? Kita punya persamaan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dikurangi Z0 kuadrat sama dengan 1. Yang persamaan pertama ini ya, kita ganti dengan X0, Y0, Z0 karena T itu ada pada S. Dan kita juga punya persamaan X0 kurangi Y0 ditambah Z0 sama dengan 0. Kayak gini. Ya, itu persamaan yang kedua. Oke, saya kira nggak ada masalah. Sekarang baru kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat persamaan garis. Persamaan garis. Persamaan garis TP. Kayak gitu ya. Persamaan garis TP. Gimana cara membuat persamaan garis? Tadi kan sudah ada tuh. Tadi kita sudah punya X min X1 gitu ya. X min X1 per X0 min X1 gitu ya. Y min Y1, saya tulis lagi nggak apa-apa. Y0 min Y1, Z min Z1 per Z0 min Z1. Nah, kayak gini. Sekarang kita masukkan Z1-nya itu kan yang ini. Ini ya, ini jadi yang nomor 1, ini yang nomor 0. Ini yang 0, ini yang 0 gitu ya. Ini yang 1, ini yang 0. Kita masukkan. Artinya kalau sudah dimasukkan jadinya X min X1. Berarti ini ya, pakai yang 1 ya, X min 3. Dibagi X0, X0 tetap. X0 min X1, X1-nya 3. Sama dengan Y min Y1. Berarti plus ya, ketemu min. Min ini ketemu min. Berarti Y plus 1, Y0. Y0-nya tetap masih belum diketahui. Kurangi Y1 plus 1. Gini ya, sama dengan yang terakhir Z-nya. Z min Z1. Z min ketemu min juga plus, berarti plus 2. Per Z0 plus 2 juga. Gitu ya. Jadi kalian sudah punya ini. Sama dengan yang tadi, ini kan perbandingan atau pembagian. Ini bagi ini sama dengan ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Berapa? Kan kita belum tahu. Anggaplah hasilnya adalah lambda. Gitu. Kita anggap hasilnya adalah lambda. Kemudian seperti yang tadi, kita cari itu X0-nya berapa, ini dengan ini dengan ini dengan ini.
gitu ya. Pertama yang ini dengan ini, kita punya X min 3 per X0 min 3 sama dengan lambda. Gini kan? Ya, sama dengan seperti ini. Maka kita punya X min 3, ininya pindah ruas, X min 3 sama dengan X0 min 3 kalikan lambda. Kan gini ya. Nah, ini berapa? X0 lambda min 3 lambda. Maaf. Ini nggak usah seperti ini. Bisa langsung aja cepet. X min 3 per lambda. Gini ya. Di sini sama dengan X0 min 3. Nah, lambdanya pindah ruas. Lebih cepat. Ya, sekalipun ini tadi kamu bisa, tapi ini lebih cepat. Lambdanya pindah ruas ke sini, X min 3 per lambda sama dengan X0 min 3. Alhasil, kalian punya X0-nya itu sendirian, min 3-nya pindah ruas. Jadi kalian punya X min 3 per lambda ditambah 3. Kayak gini. Oke? Atau kalau mau kalian samakan penyebutnya, jadi X min 3 ditambah 3 lambda per lambda. Ya. X0 sama dengan X min 3 ditambah 3 lambda per lambda. Boleh kalian menggunakan yang ini. Ya, anggaplah ini persamaan 1. Sudah? Itu yang pertama, dan yang kedua kita bisa menggunakan yang ini, Y plus 1 per Y0 plus 1 sama dengan lambda. Kayak gini ya. Seperti ini. Maka kita punya Y plus 1 sama dengan Y0 plus 1, buka kurung tutup kurung, kalikan lambda. Y plus 1 bagi lambda sama dengan Y0 plus 1. Kan gitu. Dan terakhir kita punya Y0 itu sama dengan Y0-nya sama dengan Y plus 1 per lambda dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Pak, saya pengen disamakan penyebutnya biar bagus. Berarti Y0 sama dengan Y plus 1 yang ini min lambda gitu kan. Per lambda. Min lambda bagi lambda ya min 1. Sama aja. Nah, ini adalah persamaan Y0. Kita kasih nama persamaan 2. Dan yang ketiga, kita buat yang ini, Z plus 2 ini. Z plus 2 per Z0 plus 2 sama dengan lambda. Maka, ya, dengan cara yang sama, kita punya Z plus 2 sama dengan Z0 plus 2 kalikan lambda. Z plus 2 per lambda sama dengan Z0 ditambah 2. Maka Z0 sama dengan Z plus 2 per lambda dikurangi 2. Maka Z0 sama dengan Z plus 2. Ya, sekarang ini berarti min 2 lambda per lambda. Buktinya min 2 lambda bagi lambda pasti min 2. Ini adalah Z0. Gitu ya. Inilah persamaan 3. Sudah, kita punya 1, 2, 3, dan ini ada persamaan kita kasih 1 tapi 1 yang Romawi ya. Di sini juga 2 tapi 2 yang Romawi. Kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita substitusikan X0, Y0, Z0 kayak gitu yang ada di sini ke dalam persamaan ini, persamaan 2. Pak, kenapa kok nggak persamaan 1 dulu? Silakan. Gitu ya, silakan, kamu boleh. Tetapi saya mau masukkan ke persamaan 2 terlebih dahulu agar lebih mudah. Soalnya lebih simpel persamaan 2 kan? Ya, lebih simpel persamaan 2. Jadi yang ini X0 min Y0 plus Z0 sama dengan 0. Tak tulis lagi di sini. Jadi substitusi, tak tulis ya, substitusi persamaan 1, 2, 3 ke I2. Gini ya, Romawi 2. X0 min Y0 plus Z0. X0 min Y0 plus Z0 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Sama ya. Nah, sekarang saya akan substitusikan nilainya. X0-nya pakai ini, Y0-nya pakai ini, Z0-nya pakai ini. Gitu ya. Berapa berarti? Di sini X min 3 ditambah 3 lambda per lambda dikurangi Y plus 1 dikurangi lambda per lambda. Ditambah Z0, Z plus 2 min 2 lambda per lambda. Sama dengan 0. Gini ya. Nah,
Ini kan gini tuh, ini kan gini sebenarnya. Sekarang kita buka kurungnya, kita jadikan satu penyebut besar yaitu lambda. Ya, kita jadikan satu penyebut besar yaitu lambda. X min 3 ditambah 3 lambda, min kali ini min Y, min kali ini min 1, min kali min plus, ya, plus lambda. Yang ini tetap Z min 2, plus 2 min 2 lambda. Selesai, sama dengan 0. Kayak gini ya. Lambdanya pindah ruas. Lambda kali 0, 0. Oke, berarti di sini tetap 0. X min 3 ditambah 3 lambda dikurangi Y dikurangi 1 ditambah lambda ditambah Z ditambah 2 dikurangi 2 lambda. Oke, saya tuliskan aja dulu. X min Y plus Z. Tak tulis depan. X min Y plus Z. Ya. X min Y plus Z tak taruh depan. Kemudian sekarang yang ada lambdanya 3 lambda tambah lambda 4 lambda. 4 lambda dikurangi 2 lambda berarti tinggal 2 lambda. Tinggal 2 lambda seperti ini. Sekarang yang nggak ada atau konstantanya min 3 ditambah min 1 min 4 min 4 ditambah 2 min 2 tentunya. Straight gini sudah selesai. Kita punya X min Y plus Z plus 2 lambda min 2 sama dengan 0. Sekarang lambdanya itu tak biarin di sini sendiri. Berarti saya punya 2 lambda kayak gini sama dengan lainnya pindah ruas. X-nya pindah ruas jadi min X plus Y min Z. Nah, min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Kan gitu. Nah, kemudian lambdanya berapa? Lambdanya berarti min X plus Y min Z plus 2 bagi 2. Gini. Pak, kok beda dengan yang di buku? Di buku itu nggak seperti itu, tapi di buku itu gini. Lambda sama dengan X min Y plus Z min 2 per min 2. Ya sama aja, di sini ada minnya. Ya, di sini ada minnya. Dan di sini minnya sudah dikalikan dengan yang atas. Min kali X, ya. Ini beda kan ya? Min kali X, min X. Min kali min Y plus Y. Min kali Z, min Z. Min kali min 2 plus 2. Jadi kamu pakai yang ini atau yang ini itu sama saja. Ya. Gitu ya. Pak, bagusan ini, terserah kamu boleh pakai yang ini. Pak, saya pakai yang ini, terserah juga kamu boleh pakai yang ini. Sudah ya? Jadi di sini kamu sudah punya nilai lambda. Gitu loh. Kamu sudah menemukan nilainya lambda. Langkah yang terakhir adalah substitusi. Substitusi. Mana yang harus disubstitusi? Ya semuanya wis. Substitusikan 1, 2, 3 dan nilai lambda. Jangan lupa dan nilai lambda. Yang ini ya. Ini tak kasih nama persamaan 4 ya. Tak kasih nama persamaan 4. Jadi tinggal mensubstitusikan persamaan 1, 2, 3 dan 4 ke yang ini, ke yang pertama. Ini kan belum dimasukkan nih. Ke yang pertama. Ke I gitu saja. Oke, di sini kita punya I-nya X0 kuadrat plus Y0 kuadrat min Z0 kuadrat min 1. Kita tulis lagi. Kita tulis lagi, kelihatan. X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dikurangi Z0 kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini. Sudah, kalian masukkan. X0-nya itu mana? X0-nya yang ini tadi. Ya, X min 3. Oh, enggak kelihatan ya, maaf. X min 3 ditambah 3 lambda per lambda. Ini lambda ini, biar nggak kebalik antara lambda dengan X. Ingat, harus dikuadratkan. Y0-nya, karena ini ada kuadrat ya. Y0-nya, ini kita pakai yang ini. Y0-nya adalah Y plus 1 min lambda bagi lambda, tak tambah gini biar jelas kalau itu lambda. Dikuadratkan, dikurangi Z0. Z0-nya kita pakai yang ini. Ya, Z0-nya adalah Z plus 2 min 2 lambda. Nah, 2 lambda per lambda. Nah, kayak gini. Sama dengan 1. Sudah ya? Ini kan sama-sama mengandung variabel lambda nih, penyebutnya lambda. Jadi bisa tak barengkan kan? Ya, bisa tak barengkan. Dalam artian gini. X min 3 ditambah 3 lambda kuadrat kayak gini ya, ditambah Y plus 1 min lambda kuadrat
ini kurang kuadrat. Dikurangi Z plus 2 min 2 lambda kuadrat per kayak gini. Per berapa? Per lambda kuadrat tentunya. Yang ini kan juga dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, tak jadikan satu, tak tulis satu kali. Ya, tak tulis satu kali, berarti lambda kuadrat sama dengan 1. Kayak gitu. Kemudian lambda kuadratnya pindah ruas ke sini. X min 3 ditambah 3 lambda kuadrat ditambah Y plus 1 min lambda kuadrat min Z plus 2 min 2 lambda kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalian boleh mengkalikannya terlebih dahulu, boleh. Jadi yang ini kalian jabarkan terlebih dahulu, dikuadratkan maksud saya, itu boleh. Ya. Intinya setelah mengkuadratkan nanti lambdanya diganti dengan yang ini. Kan lambdanya belum masuk. Pak, saya mau mengganti lambdanya dulu baru saya kuadratkan, boleh? Boleh. Ya, terserah, sama saja. Oke? Terserah, sama saja. Jadi kalau lambdanya kamu mau memasukkan dengan yang ini, boleh. Jadi kamu tuliskan aja langsung. Saya agak ke sini. X min 3 ditambah 3. Nah, dikali lambda. Lambdanya mana? Lambdanya yang ini. X min Y plus Z min 2 per min 2. Seret. Ini tutup kurungnya yang ini, tutup kurungnya yang ini tuh ini. Kuadrat. Nah, ini ya. Ini baru yang ini. Ditambah Y plus 1 min lambda. Lambdanya kan yang ini, ya sudah, min, buka kurung lagi, X min Y plus Z min 2 per negatif 2. Tutup kurung lagi, kuadrat. Yang ini, min Z, buka kurung, jangan lupa, Z plus 2 min 2 dikalikan lambda. Nah, X min Y, nah ini tulis lagi X min Y plus Z min 2 per negatif 2. Kuadratkan. Sama dengan lambda kuadrat. Tak tulis bawah ya, sama dengan lambda kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan. Jadi apa itu? Kayak gini boleh. X min Y plus Z min 2 per min 2 dikuadratkan. Sudah ya? Ini agak panjang memang, agak panjang. X min 3 ini harus dikalikan dulu, baru ditambahkan dengan ini, hasilnya dikuadratkan. Kemudian ini dikeluarkan, samakan penyebutnya, dijumlahkan, baru dikuadratkan. Begitu juga dengan ini, samakan, ini kalikan dulu, samakan penyebutnya, dijumlahkan dengan ini, baru dikuadratkan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, bisa langsung dikuadratkan. Kalian uraikan dah dengan cara aljabar seperti biasa. Ya, kalian mulaikan, kalikan kayak gitu, seterusnya. Nanti pasti akan menghasilkan, ya. Ini bisa langsung saya tuliskan. Silakan ini dibuat latihan, soalnya cuma gampang kan, cuma mengoperasikan aljabar gitu aja. 3x kuadrat, maaf saya tulis lagi. 3x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 7z kuadrat, kayak gini. Dikurangi 6xy ditambah 10xz dikurangi 4x ditambah 4y, gini ya, dikurangi 4z, nah kayak gini, ditambah 4 sama dengan 0. Inilah yang dinamakan dengan persamaan bidang kerucut. Yang penting kalian paham caranya. Yang ini silakan dikerjakan buat latihan. Di buku itu sudah jelas sekali urutan-urutan pengerjaannya. Kalian bisa mengecek urutan pekerjaan kalian. Kalau misalnya sudah sesuai dengan ini hasilnya, maka pekerjaan kalian sudah benar. Mungkin gitu aja. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.